Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari merenungkan firman Tuhan bersama-sama menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada berkat firman Tuhan bagi kita semua melalui Renungan 79 pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama dengan menggunakan O, I, dan A. Yang pertama O yaitu observasi. Nah, dari kisah ini yang kita baca, dari perikop ini khususnya, siapa saja tokoh yang terlibat di dalam peristiwa ini? Ya, di sini ada Tuhan Yesus, kemudian ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang banyak yang dikatakan mereka ini datang berbondong-bondong untuk mengerumuni Tuhan Yesus, ya, berdiri di sekitar Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Nah, apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini atau dalam kisah ini? Yaitu di sini Tuhan Yesus mengajar dan mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada orang banyak itu dan juga kepada murid-muridnya. Dalam kesempatan ini Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan mengenai seorang penabur. Nah, kemudian observasi selanjutnya, mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Mengapa Tuhan Yesus mengajar dan kemudian menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur ini kepada orang banyak tersebut? Ya, di sini karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan dan memberitahu mengenai rahasia kerajaan sorga khususnya kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan sebab hati orang banyak itu telah menjadi tebal, ya, sudah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat, ya, tertutup, sehingga perlu penjelasan yang lebih mudah dipahami untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus. Nah, di manakah peristiwa ini terjadi? Ya, peristiwa ini terjadi di tepi sebuah danau. Ya, Tuhan Yesus dikatakan mengajar sambil duduk di sebuah perahu dan orang banyak itu kemudian berdiri di pantai atau di tepi danau tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana respon dari Tuhan Yesus, murid-murid dan juga orang banyak terhadap peristiwa ini? Ya, peristiwa di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Yaitu yang pertama, respon dari Tuhan Yesus. Di sini respon Tuhan Yesus, dia bersedia. Dia dengan tulus mengajar, menyampaikan perumpamaan ini kepada semua orang yang ada bersamanya pada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus sampai duduk di sebuah perahu supaya orang-orang tersebut bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan dapat mendengar suara Tuhan Yesus. Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus, respon mereka ini sempat heran dan ragu kenapa Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya dengan bentuk perumpamaan kepada orang banyak itu. Murid-murid berpikir bahwa nantinya orang banyak tersebut tidak bisa mengerti maksud dari perumpamaan tersebut. Ya, tetapi Tuhan Yesus tetap mengajar mereka dan Tuhan Yesus pun memberikan pemahaman, penjelasan atas keraguan dan pertanyaan dari murid-murid tersebut. Kemudian respon dari orang banyak yang ada di situ. Mereka semua mau menunggu Tuhan Yesus. Mereka semua mau mendengarkan penyampaian atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun mereka dikatakan harus berdiri, ya, dengan jumlah orang yang sangat banyak, tentunya pasti dalam kondisi yang agak berdesak-desakan. Tapi mereka tetap mau berdiri di situ dan menunggu mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, itu adalah bagian observasi yang bisa kita temukan dari kisah ini. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yaitu interpretasi. Nah, tentunya banyak pelajaran dan berkat rohani yang bisa kita dapatkan dari peristiwa dalam perikop ini.
Tetapi salah satu di antaranya yang dapat menjadi berkat bagi kita semuanya adalah di sini kita mendapati bahwa pribadi Tuhan Yesus itu pribadi yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan perhatian, penuh dengan ketulusan. Seperti yang sudah kita bahas di bagian observasi tadi, bahwa Tuhan Yesus ingin supaya semua orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus pada saat itu dapat menerima firman Tuhan, dapat mengetahui tentang rahasia kerajaan sorga, supaya tentunya mereka dapat percaya dan kemudian diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam penyampaiannya Tuhan Yesus mengerti keberadaan orang banyak itu. Bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sangat kurang tentang firman Tuhan. Bahkan mereka memanglah orang-orang yang dikatakan bebal ya, orang yang sukar mengerti atau tidak dapat cepat memahami sesuatu ya, tidak tajam pikirannya. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dari ucapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di sini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kepada orang banyak itu dengan maksud supaya mereka ini dapat lebih bisa memahami ya apa yang Tuhan Yesus sampaikan dengan perumpamaan atau gambaran sehari-hari ya. Tuhan Yesus menggunakan gambaran atau perumpamaan dari seorang penabur. Nah, disinilah kita dapat melihat pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan perhatian dan ketulusan dalam melayani jiwa-jiwa, khususnya orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus tetap ingin supaya mereka mendengar dan mengetahui kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan Tuhan Yesus betul-betul mengusahakannya dengan segala upaya yang terbaik ya, supaya orang banyak tersebut dapat mengerti dan memahami pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kekurangan dan kelemahan orang banyak tersebut, tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah akan hal itu. Ya, Tuhan Yesus tidak menyerah atas keberadaan dan keadaan kehidupan mereka. Tuhan Yesus melakukan yang terbaik ya untuk semua orang banyak itu demi kehidupan kekal dan keselamatan mereka, yaitu menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus pun juga memperlakukan kita sama dengan orang banyak tersebut. Inilah berkat rohani, inilah kabar baik, kabar sukacita bagi kita semua, yaitu Tuhan Yesus selalu peduli, Tuhan Yesus selalu memberikan perhatian terbaik dan juga tulus kepada kita semua, kapanpun dan dimanapun ya, apapun situasi dan kondisi kita, Dia tahu memberikan apa yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan? Dia dalam kita meresponi pribadi Tuhan Yesus yang peduli, yang perhatian, yang tulus kepada kita. Yang pertama, tentunya kita harus selalu hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan yang perhatian kepada kita, karena Tuhan yang senantiasa merawat kehidupan kita, yang mempedulikan kehidupan kita. Kemudian tentunya kita harus hidup dan melakukan seturut dan sekehendak apa yang Tuhan Yesus inginkan ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita ikuti karena Tuhan sudah memelihara kita dan kita pun harus ikut sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu pamrih dalam menolong kita, tidak. Tetapi semakin kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pun juga semakin akan menyatakan kuasanya bagi setiap kehidupan kita. Kemudian yang terakhir tentunya adalah dengan kita setia dan rela memberi diri untuk melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan kita mengerjakan pelayanan-pelayanan baik di dalam gereja ataupun di luar gereja yang bisa kita lakukan. Ya, tentunya Tuhan akan sangat disenangkan dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79 hari ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan Yesus yang pribadinya sungguh luar biasa. Penuh dengan ketulusan, penuh perhatian dan juga sangat mempedulikan kehidupan kami. Dan kami mau terus hidup dalam ucapan syukur, hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin setia melayani Tuhan. Kami semakin cinta mengiring akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang untuk terus sabar terhadap orang lain dan mengampuni. Sama seperti Engkau ya Tuhan telah mengampuni kami. Kiranya kami perbuat juga demikian. Kiranya kasih terus dikenakan dalam hidup kami sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.